Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, baik teman-teman yang hadir di kelas Islamic Center Damam atau demikian pula para jemaah yang berada di rumah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang semuanya para jemaah sekalian. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, full dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan ampunan, dengan keberkahan dan berbagai macam hal-hal yang baik yang lainnya. Bulan yang kita tahu merupakan bulan yang terbaik dari bulan-bulan yang ada, yang kebaikannya begitu melimpah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum shiyama, Allah telah mewajibkan atas kalian puasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit padanya dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sementara pintu-pintu neraka pada bulan tersebut ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pada bulan tersebut setan-setan pembangkang itu dibelenggu, dirantai. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan memiliki sebuah malam, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, dan siapa yang terhalangi dari kebaikan satu malam tersebut yang kita ketahui bersama itu adalah malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang tersisa adalah tinggal bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Makanya kita banyak-banyak memohon pada Allah, semoga waktu-waktu yang Allah berikan pada kita ini diberkahi. Makanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan, diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang disyariatkan padanya. Baik yang wajib seperti salat 5 waktu, demikian pula puasa di bulan Ramadan ini, ya, ibadah puasa yang mana keduanya adalah rukun. Demikian pula ibadah-ibadah yang sunnah, ya, di antaranya seperti salat tarawih, ya, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama di acara buka puasa bersama, yang mana ini momennya berbeda dengan sebelumnya, ya. 2 tahun kita berbuka di rumah, dan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, kita biasa berbuka di tenda buka puasa bersama. Adapun pada kesempatan kali ini, ya, kita sebagai muqaddimah lah bisa dikatakan, ya, karena waktu yang sangat mepet, kita dipersilahkan untuk
mengadakan buka puasa bersama, dan ini kita posisi di kelas, ya, di kelas di ruangan atau gedung Islamic Center Dammam di lantai yang ketiga. Nah, ini adalah tentu momen yang bagus bagi kita selama kurang lebih 29 atau 30 hari ke depan, ya, kita duduk di sini bersama-sama untuk menambah ilmu sedikit demi sedikit, menambah iman sedikit demi sedikit. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, bersama-sama kita akan membahas secara ringkas, ya, seputar tema marhaban ya Ramadan, yang mana berkaitan dengan masalah tema ini kita akan sampaikan 3 poin. Poin yang pertama berkaitan dengan kekeliruan dan kesalahan dalam menyambut Ramadan. Poin yang kedua berkaitan dengan muslim menyambut Ramadan. Dan poin yang ketiga, contoh potret gambaran generasi salafus saleh, ya, dalam menyambut bulan Ramadan secara singkat insyaallah. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama. Yang pertama adalah kekeliruan dan kesalahan dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagian muslim, ya, sebagian kaum muslimin, mereka keliru dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, di antaranya dengan melakukan beberapa hal berikut. Ya. Dan di sini ada 5 poin lebih yang saya kumpulkan. Yang pertama adalah lalai dan tidak tahu menau akan keutamaan bulan ini. Tidak mau belajar, cuek biasa saja. Seakan-akan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak mau membaca tentang keutamaan bulan Ramadan, tidak mau membaca tentang amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan, tidak mau menambah ilmu. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Semestinya ketika kita mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang utama, kita gali apa saja hal-hal yang berkaitan dengannya, ya. Khususnya berkaitan dengan ibadah puasa yang dengan ilmunya kita akan sah, ibadah kita akan sah, puasa kita akan sah, ya. Makanya belum tertutup kesempatan atau belum terlambat, ya, untuk belajar perlahan demi perlahan. Sebagian ada yang menyambut bulan Ramadan dengan bersedih hati, merasa tertekan, keberatan dan tidak nyaman. Karena dia tidak bisa bermaksiat lagi, karena mungkin dia tidak bisa makan siang lagi, karena mungkin dia tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk lagi. Ya. Nah ini tidak sepatutnya seperti ini. Ya, karena mungkin dia teman-temannya banyak yang melakukan yang berubah, mungkin dia masih belum mau, ya, belum dapat hidayah dan tidak mau menjemput hidayah, ya. Makanya dia bersedih hati, tertekan, ya, waduh selama 30 hari ini berat ini, ya, tidak bisa ini itu, ya, tidak bisa mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya atau bahkan merupakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sikap yang keliru. Kemudian sebagian juga ada yang malah poin yang ketiga, ya, bersiap-siap menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Jadi sudah membuat planning, nanti datang bulan Ramadan disiapkan ini, ya. Apa saja kira-kira? Ada yang menyiapkan diri dengan membuat majelis game, ya. Majelis game apa kita katakan nasional atau majelis game rumahan, ya. HP-nya diisi dengan game-game apa kira-kira yang bisa nanti dikhatamkan saat bulan Ramadan. Yang lainnya sibuk menghatamkan Al-Quran, dia sibuk menghatamkan game, ya. Yang lainnya sibuk jalan-jalan, ya. Ingat ya, saya katakan ini sibuk atau menghabiskan waktu. Kalau jalan-jalan secara asalnya boleh, tidak mengapa. Ya, kalau diperlukan, mau belanja, mau kebutuhan atau sekadar jalan-jalan, namanya mungkin ada yang bawa punya anak-anak pengen jalan-jalan atau sama keluarga, ayo kita makan di luar jalan-jalan. Ya tidak mengapa. Ya, yang tercela ketika apa? Dihabiskan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Siap hari keluyuran sana sini, ya. Belum lagi mungkin ada yang malah cari-cari cewek, ya. Nah, ini tidak baik seperti ini. Demikian pula yang lainnya ada yang siap-siap begadang tanpa faedah. Ya, mungkin main apa?
siap-siap punya kartu remi. Kalau di sini namanya kartu Uno ya, atau sudah nasional itu kartu Uno itu Pak? Balut bahasa Arabnya ya. Ya, begadang tanpa faedah, mungkin pakai catur atau ya termasuk bisa jadi dengan game tadi ya. Ini tidak sepatutnya ya. Kemudian sebagian ada yang banyak tidur, siap-siap banyak tidur. Kamar tidurnya dijadikan sedemikian rupa indahnya, serasa bak singgasana raja dan dia rajanya. Ya, raja di bulan Ramadan yang niatnya mau tidur, ya banyak-banyak tidur, siang malam tidur terus ya. Yang lainnya menghabiskan waktu dengan mendengarkan atau main musik ya. Ini juga termasuk ya niat-niat yang buruk ya. Niat-niat yang buruk dalam menyambut bulan Ramadan ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya ya. Kemudian poin yang keempat, sebagian bermalas-malasan beribadah ya. Ada yang malas-malas ibadah, ada yang malas-malas belajar, ada yang malas bekerja ya. Puasa hendaknya tidak menghalangi diri kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Sebagian malas puasa, waduh besok puasa. Sebagian biasanya saya wisata kuliner ya. Hari ini pergi ke nasi Bukhari, hari yang lainnya pergi beli mandi, yang lainnya beli matbut ya. Nanti ke Hashibasha, hafal restoran-restoran ya. Restoran-restoran hafal ya. Dimalas dia akhirnya, aduh puasa lagi, capek seharian, males-malesan. Ya udah, akhirnya ketika seperti itu tambah sedih tadi, tertekan, akhirnya jalan pelariannya ya tadi nge-game, banyak tidur, ya atau hal-hal yang lainnya. Ya, malas belajar. Ya, demikian pula untuk tahun ini, sebagaimana kita ketahui, nah ini adik-adik para syabab, ya syabab, ya, kita atau antum masuk sekolah ya dari jam 9 sampai jam setengah 2 ya. Nah ini semangat tetap belajar. Entah itu wajibat PR tetap dikerjakan ya. Tidak boleh bermalas-malasan ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Atau demikian pula kita yang bekerja. Ya hendaknya pun kita tidak bermalas-malasan, tetap semangat. Ya, kita belum ada apa-apanya seandainya kita bandingkan diri kita dengan para sahabat dahulu yang perang Badar di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah juga di bulan Ramadan ya. Pak Rafi'i bersihkan nasi di bulan Ramadan ya. Nah, ini semangat tetap bekerja Syekhuna Rafi'i ini ya. Jadi tetap semangat juga kita ya. Lelah, letih, lesu, capek ya setiap hari kita seperti itu ya. Dan kalau lelahnya, letihnya, lesunya, capeknya dan hal-hal yang semakna dengannya itu dalam beribadah pada Allah, Masya Allah itu adalah bagus ya. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu amalan ya, berpindah ke amalan yang lainnya. Lelah, letih dari satu amalan ibadah ke ibadah yang lainnya. Demikianlah seorang mukmin ya, sehingga waktunya benar-benar berkah. Makanya menggapai keberkahan waktu itu tidak mudah ya. Kalau berdoa saja mudah ya. Meskipun alhamdulillah kalau seorang dia dimudahkan untuk berdoa, namun harus diwujudkan ya. Mohon dia semoga usianya berkah, semoga hartanya berkah, semoga keluarganya berkah, semoga ilmunya berkah, semoga apalagi ya, kendaraannya berkah, semoga dakwahnya berkah. Nah, itu kalau berdoa itu masih ringan. Yang berat itu adalah ketika diusahakan untuk menggapai keberkahan tersebut. Kemudian sebagaimana sebagian dari kaum muslimin ketika menyambut bulan Ramadan berbelanja secara berlebihan. Coba bisa dilihat kalau sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Biasanya tempat-tempat entah itu pasar atau apa, itu rame ya. Kalau di Jawa apa sih namanya? Tempat saya itu namanya perpekan atau apa ya? Perpekan. Pernah dengar istilah perpekan, Pak? Oh, itu menjelang Id. Beda lagi ya. Nah, jadi sengaja belanja berlebihan ya untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Sekiranya maksudnya dia berlebihan dengan tujuan supaya nanti tidak sering-sering keluar di bulan Ramadan, ya maka ini bermanfaat. Nah kalau seperti ini alhamdulillah bagus ya, sehingga waktunya di bulan Ramadan semakin sedikit keluarnya. Tapi sekiranya dia belanja hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dan dia banyak-banyak belanja, ya menjadi pemburu diskon,
Ya, ini mumpung bulan Ramadan, mari kita menjadi pemburu diskon. Ya. Nah, maka ya ini tidak sepatutnya. Ya, jadi siap-siapnya menyambutnya untuk berbelanja secara berlebihan. Kemudian sebagian kaum muslimin juga ada yang menyambut bulan Ramadan ya dengan mengkhususkan ziarah kubur di awal atau di akhir ya, sebelum Ramadan. Di akhir Syaban ya berarti ya. Pokoknya sebelum bulan Ramadan ada yang sengaja mengkhususkan ziarah kubur ya. Padahal ziarah kubur itu disyariatkan kapan saja, tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Ya, kalau seandainya seorang tanpa mengkhususkan, ya memang bisanya mungkin sebelum Ramadan, silakan. Ya, bisanya mungkin hari tertentu kalau dia pulang kampung, pas bisanya mungkin sebelum Id, silakan. Tapi jangan diniatkan untuk mengkhususkan dengan keyakinan bahwa ya ziarah pada hari-hari tertentu itu lebih utama daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Atau demikian pula, ya sebagian ada yang menyambut dengan saling bermaaf-maafan. Ya, ini meskipun ini lebih ringan ya daripada sebelumnya, hanya saja secara tuntunan ya tidak ada dari generasi salafus saleh dahulu yang mengerjakan hal semacam ini ya. Jadi saling bermaaf-maafan. Kalau seandainya seorang memiliki maaf ya, memiliki kesalahan, segera minta maaf sebelum orang itu meninggal dunia atau sebelum kita meninggal dunia, tidak diundur-undur, tidak ditunda-tunda atau diundur-undur ya. Ditunda-tunda sampai sebelum Ramadan, sampai datang Ramadan atau sampai akhir Idul Fitri ya. Ini tidak sepatutnya. Nah, kemudian yang ke-8, ini erat dengan poin yang pertama, tidak membekali diri dengan ilmu syar'i seputar puasa dan Ramadan. Nah, ini juga kekeliruan ya. Semestinya kita dalam menyambut bulan Ramadan ya, belajar ya perlahan-perlahan kan banyak seorang mendapatkan ya faedah, seorang mendapatkan ibadah, seorang mendapatkan info-info ataupun ilmu-ilmu seputar ibadah puasa, ibadah tarawih dan sebagainya. Ya mudah sekarang untuk mencari-cari ilmu, ya makanya dimanfaatkan. Ya jangan sampai masuk ke bulan Ramadan ya tanpa persiapan. Coba bayangkan para jamaah sekalian, seandainya seorang mau pergi berperang tapi tanpa persiapan, apa kira-kira yang terjadi? Dia tidak mengenakan baju besi, tidak mengenakan helm penutup kepala besi, tidak bawa ketapel atau alat perlengkapan yang lebih canggih yang lainnya, ya, tidak bersiap-siap dahulu, mungkin latihan fisik, ya. Dia masuk dengan pakaian apa adanya, ya. Sementara beratnya mungkin 90 atau lebih, ya. Nah ini bagaimana? Maka dia pasti akan kalah, ya. Besar harapan dia akan kalah dalam peperangan tersebut. Makanya seorang kita ini masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang banyak amal solehnya, perlu persiapan. Ya, jangan masuk tanpa persiapan, ya. Maka kalau seperti ini ya, yang dikhawatirkan tidak maksimal atau bahkan jauh dari kebaikan di bulan Ramadan. Dan lalu bagaimana seorang muslim menyambut bulan Ramadan? Nah, setelah tadi kita mengetahui kekeliruan seputar menyambut bulan Ramadan, kita masuk ke muslim menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, ulama menjelaskan bahwa semestinya seorang muslim ketika sebelum masuk bulan Ramadan, dia berdoa, ya, berdoa sebelum kedatangannya. Dan doa ini mencakup 3 poin ya, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, seperti yang antum mengatakan, Allah maballighna Rabbana, ya Allah pertemukanlah saya, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Tapi jangan cukup di situ saja ya. Makanya kemudian poin yang keduanya, agar diberi taufik, doa yang keduanya, agar diberi taufik untuk beramal soleh padanya. Ya, jadi mohon pada Allah, ya Allah wafiqni fihi lisyam wal qiyam wal a'mali shalihah, ya Allah berilah taufik padaku untuk bisa puasa dengan baik, ya, tarawih dengan baik, bisa banyak membaca Al-Qur'an, bisa banyak zikir, bisa banyak berdoa, bisa banyak ini itu ya. Ya. Nah, ini mohon pada Allah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah seperti itu, maka mohon pada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang ketika sudah beramal bukan berarti amalannya selesai. Dia dituntut untuk menjaga amalan tersebut. Bagaimana di antara cara menjaga amalan tersebut ya? Jangan riya. Ya, sudah selesai ya sudah ditutupi saja. Tutup, tidak perlu dibuka-buka. Saya kemarin sebulan Ramadan salat malam 40 rakaat.
Nanti bulan Ramadan lebih lagi. Ya, saya kemarin berbagi makanan ke teman-teman di jalan-jalan itu habis 50 real, 50 real, 500 real contohnya. Ya. Nanti bulan Ramadan saya harus lebih lagi nih. Nah, tidak seperti itu, ya. Jangan disebar-sebar, simpan. Kemudian mohon pada Allah agar Allah menerima amal ibadah itu. Ya, mohon ya Allah, Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semoga sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Makanya dahulu generasi salafus saleh para sahabat ketika tiba Idul Fitri, mereka doa satu sama lain apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Dan itu tidak khusus pada bulan kapan saja Allah taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami, ya. Nah, ini antum biasakan untuk berdoa juga. Jadi berdoa, yang poin pertama berdoa, ya. Dan ketika antum lihat bahwasanya doa itu baik, silakan berdoa. Yang kedua, menyambut Ramadan dengan niat yang tulus untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh. Ya, kita luruskan niat. Ya, yang tadinya mungkin kurang semangat, yang tadinya malas-malasan, kita berusaha untuk lebih semangat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya, kita luruskan niat. Ya, agar amal ibadah kita, ya, agar dalam mengerjakan amal ibadah kita ini diberikan kemudahan, benar-benar diberikan taufik oleh Allah, ya. Dan niat ini pentingnya, niat yang kuat, niat untuk merampungkan puasa, niat untuk salat tarawih full, niat mungkin untuk umroh, niat untuk bersedekah, niat untuk mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali, niat untuk berbagi, ya, niat untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian sebagaimana seorang muslim menyambut bulan Ramadan dengan mengingatkan diri bahwa manfaat dan amal kebaikan bulan Ramadan kembali pada dirinya sendiri. Nah, kita perlu mengingatkan terus, ya, bahwa segala kebaikan yang kita tanam kembalinya ke kita sendiri. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang maka akan kembalinya ke dia sendiri. Fa innaka la tajni minasyauqil inaba. Sungguhnya engkau ini ketika yang ditanam adalah keburukan, pasti engkau tidak akan mendapatkan buah anggur. Kalau yang kau tanam anggur, hasilnya anggur. Kalau keburukan, kalau duri, ya, maka keburukan pula yang didapatkan. Ya, jadi apa saja dari amal ibadah kembalinya ke kita, ya, tidak ke orang lain. Ya, makanya kesempatan di bulan Ramadan yang begitu luar biasa, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita semuanya. Ya. Maju mungkin lebih ini lagi, duduknya agak ke sini di depan sukroh. Kemudian poin yang keempat, sebagaimana cara menyambut bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkan diri untuk mendalami hukum-hukum seputar puasa. Nah, ini semestinya dari kemarin-kemarin. Kalau seandainya belum, ya, maka belum terlambat sekarang dibaca, ya, mas para syabab, ya, baca coba. Dibaca tentang puasa. Coba saya tes, ya, satu-satu. Ada yang mau saya tes? Coba. Rukun puasa ada berapa? Pernah kita share, pernah kita sampaikan. Rukun puasa ada berapa? 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan makan dan minum dari terbit fajar. Ya, yang kedua sampai tenggelam matahari. Ya, ini penting. Untuk sahur contohnya, sunnahnya apa saja seputar sahur, makan sahur? Diakhirkan. Yang kedua, dengan sebaik-baik sahur adalah dengan kurma, ya. Dan berusaha untuk makan sahur meskipun hanya dengan 1-2 teguk air, ya. Adapun kalau berbuka sunnahnya disegerakan, ya, segerakan. Kalau sudah adzan atau sudah tenggelam matahari maka berbuka, ya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu didalami. Pembatal puasa coba apa saja? Makan, minum sengaja. Muntah dengan sengaja. Hubungan badan, ya. Apalagi, Pak? Haid nifas. Muntah dengan sengaja tadi sudah. Apa? Murtad, ya, keluar dari Islam, na'udzubillah. Apalagi?
niat memutuskan puasa, niat berbuka itu juga menjadikan puasa batal. Ya, jadi disiapkan kita ya hal-hal seperti itu. Ya, perlu mendalami hukum-hukum seputar puasa minimal yang dasar-dasar. Ya. Kemudian berpikir termasuk juga berpikir dan mengambil pelajaran dari cepatnya waktu berlalu. Wah, ini sudah disiapkan makanan di hadapan saya ini. Wah. Jadi nggak khusyuk ini ngisinya. Terakhir aja besok-besok Mas ya. Ya. Jazakallah khair. Berpikir dan mengambil pelajaran dari cepatnya waktu berlalu. Ya Allah. Tadi sore ya, ketika mau ke sini, saya ke kamar mandi, kalau dari kamar mandi ingat ya Allah kemarin itu nunggu-nunggu puasa, sekarang sudah mau sore. Ya. Sudah waktu asar. Sekarang kita sudah mau berbuka. Ya. Jadi cepat sekali. Kemarin waktu itu 3 Ramadan yang lalu kita masih di tenda. 2 Ramadan yang lalu kita di rumah. Ya, sekarang kita di sini. Ya, disimak ya. Nah, ini menunjukkan waktu cepat berlalu. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaiknya, dengan sebaik-baiknya, maka ya kita akan merugi sendiri. Kita mohon pada Allah, makanya banyak-banyak kita berdoa agar waktu kita, usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengingat kembali keadaan kita masing-masing pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita setiap Ramadan itu pengen semangat, setiap Ramadan pengen maksimal. Nah, ini coba keinginan tersebut adalah keinginan yang baik. Niat tersebut adalah niat yang baik. Nah, selanjutnya coba kita atau ya kita semuanya, antum-antum, saya dan antum sekalian, kita semuanya termasuk para jamaah di rumah, ya kita berusaha untuk mengevaluasi apa yang kurang ditutupi, dibenahi, apa yang lebih ditambah lagi, ya supaya lebih maksimal lagi. Karena seandainya seseorang semaksimal mungkin pun dia mengisi Ramadan dengan kebaikan demi kebaikan, dia pasti akan merasa apa? Sangat kurang. Ya, ini saya akan merasa sangat kurang. Makanya yang sudah maksimal dia sangat kurang, apalagi yang sangat kurang dia mengisi Ramadan dengan kebaikan. Kemudian di antara menyambut bulan Ramadan yang baik, ya muslim dalam menyambut bulan Ramadan adalah merenungi bahwa Ramadan adalah bulan yang dicintai Allah dan dicintai kaum muslimin, di mana ia merupakan bulan penuh keberkahan, rahmat, ampunan dan kebaikan. Ya, ini perlu direnungi, perlu diresapi bahwa kita benar-benar berada di bulan yang full kebaikan. Ya. Kebaikan banyak sekali. Dulu setahun yang lalu, bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun kita sering mempelajari apa? Keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Itu kan poin-poinnya banyak, ya lebih dari 20 poin. Nah, ini bulan Ramadan rahmat Allah, ya, ada ampunan Allah, ada kebaikan Allah ada, dan Allah memerdekakan hambanya dari neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan, ya penuh dengan keberkahan. Kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Nah, ini ya hendaknya diresapi, direnungi, ya mohon pada Allah agar dimudahkan untuk beramal saleh padanya. Kemudian yang ke-8, mengingat kembali bahwa Allah mensyariatkan ibadah-ibadah agung di dalamnya. Nah, coba kita ingat lagi, Allah mensyariatkan ibadah-ibadah agung. Coba saya tanya sama antum, tadi sempat saya singgung. Ibadah yang wajib di bulan Ramadan apa? Puasa. Selain puasa apa lagi, Pak? Iya, sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Orang yang tidak sholat tapi puasa, ulama mengatakan puasanya tidak sah. Ya, makanya harus dijaga sholat dan puasa. Kemudian ibadah-ibadah yang ditekankan di bulan Ramadan apa saja? Oh, langsung umroh saja nih, umroh, tarawih, apa lagi Pak? Membaca Al-Quran, bersedekah, apa lagi? Memperbaiki akhlak. Boleh. Ya, berdoa sudah disebutkan belum tadi doa? Ya doa, banyak-banyak doa juga. Ya. Baik. Kemudian, nah ini poin yang ke-9 juga penting, dengan tobat nasuha. Kita sambut dengan tobat nasuha dari semua dosa dan kesalahan dengan memenuhi 3 syaratnya. Menyesali ya dosa yang dikerjakan, kemudian apa? Ditinggalkan dosa tersebut, dan berjanji yang ketiga, berjanji untuk tidak dilakukan lagi. Ya.
Jadi dengan tobat nasuha. Ini disampaikan oleh para ulama agar seorang benar-benar bisa bagus ya dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10, memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah dipertemukan, ya alhamdulillah kita dipertemukan hari pertama ini, kita memuji Allah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal syukur, lakal syukur. Ya Allah, segala puji bagimu, segala ucapan terima kasih kami panjatkan padamu ya. Alhamdulillah ya. Dan bersyukur memuji Allah yang kemudian dibarengi dengan amal-amal yang baik. Dan ke-11, merasa senang, bergembira dan berbahagia dengan kehadiran bulan Ramadan. Ya, nah ini kita pun harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, karena kalau gembira kita kemudian semangat beramal soleh. Kalau kita sedih, malas-malasan nanti. Ya, kalau kita sedih, maka akan menjadikan malas-malasan. Ya. Nah, poin yang ketiga yang terakhir, ini kurang sekitar 6 menit lagi nih bukanya. Kita mulai tadi agak terlambat, jadi kalau ada pertanyaan diakhirkan besok saja ya, Abu Rumesa, semoga tidak ada. Baik, kalau ada besok saja, insya Allah kita lanjutkan. Ya, kita ambillah beberapa dari generasi salafus saleh, generasi umat terdahulu dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, sebagainya antum pernah mendengar. Yang qala Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah, Mu'alla mengatakan, kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata asyhur an yataqabbala minhum. Mereka dahulu ya menyambut bulan Ramadan itu caranya dengan berdoa selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Setelah itu mereka berdoa selama 6 bulan agar memohon pada Allah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan doa ya, dengan banyak berdoa. Kemudian Yahya bin Abi Katsir, demikian pula Makhul ya, dahulu ketika sudah dekat bulan Ramadan berdoa Allahumma sallimni li Ramadan. Ini dengan doa juga ya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan denganku. Wa tasallamhu minni mutaqabbila, dan terimalah amal ibadah yang aku kerjakan di bulan Ramadan. Ya, ini dengan doa ya, dengan doa. Kemudian Ibnu Abdul Hakim pernah bercerita, kana Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan yafiru min qira'atil hadits wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran min al-mushaf. Bahwa Imam Malik dahulu ketika tiba bulan Ramadan, ya beliau meninggalkan majlis qiraat hadis, membaca hadis ya, dan majlis para ulama, ya bermajlis dengan para ulama, dan beliau fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini juga berarti selain berdoa, di sini Imam Malik membaca Al-Qur'an. Kemudian Abdul Razak mengatakan, kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadati wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Ya, adalah Sufyan Ats-Tsauri ketika tiba bulan Ramadan, maka ibadah-ibadah yang lainnya beliau tinggalkan. Ya, dan beliau fokus membaca Al-Qur'an, ya. Kalau ibadah wajib tentu ya tidak boleh ditinggalkan ya, atau ibadah-ibadah yang utama tentu tidak ditinggalkan. Ya, kan ibadah banyak, termasuk diantaranya bermajlis itu adalah ibadah ya, meriwayatkan hadis adalah ibadah. Nah, fokus beliau adalah membaca Al-Qur'an ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, qulubul muttaqina ila hadza syahr tahin. Hati-hati orang yang bertakwa, ya, hatinya orang yang bertakwa itu rindu kepada bulan ini. Wa min alami firaqihi ta'in, dan merasa sedih ketika berpisah dengan bulan ini. Ya. Jadi maksudnya apa? Mereka rindu, senang ketika ya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, makanya mereka rindu terus dengan bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan senang, ya, bahagia, ya, dan rindu dengan bulan Ramadan. Kemudian terakhir atau kita habiskan 2. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbu lirrajuli azyadah minal jud fi Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nas fihi ila masalihim wa li tasyaghuli katsirina minhum bis-shaumi was salat an makasibihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku itu suka kalau seorang itu dia semakin dermawan lagi di bulan Ramadan karena mengikuti petunjuk Rasul dalam masalah ini. Ya. Demikian pula karena orang-orang itu butuh, ya, karena kebutuhan orang. Dan sebagian juga ada yang sibuk dengan puasa dan sholat sehingga bisa jadi mereka kurang dalam bekerja. Nah, ini orang-orang dahulu menunjukkan kalau bulan Ramadan itu tidak banyak kerja.
Ya, dan memang sebagian ulama ya, dan mereka ketika tahu bagaimana berharganya waktu itu Pak ya, maka kerjanya itu ya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, hanya beberapa hari saja, sehari paling 3 jam, kalau itu bisa mencukupi untuk 3 hari makan bersama keluarganya maka sudah selesai ya. Beberapa jam dia kerja, beliau kerja reparasi jam tangan, sudah dapat duit cukup buat 3 hari ya, maka duitnya buat keluarga, buat makan, termasuk beliau, waktu yang ada buat apa? Buat belajar, ya, buat ibadah. Nah ini kalau bisa seperti ini, masya Allah, ya. Nah dan terakhir Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, ya, adalah Rasulullah dahulu orang yang paling dermawan. Bahkan ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau paling dermawannya itu adalah di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu bi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril itu menemui Rasulullah setiap malam dari bulan Ramadan. Ya fayudarisul Quran, ya, di mana malaikat Jibril mengajarkan pada beliau Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi daripada hembusan angin, daripada angin yang berhembus dengan kencang. Angin berhembus dengan kencang, ya, kemana-mana udaranya itu ada, anginnya terasa. Namun Rasulullah SAW hembusan beliau dengan kebaikan yang itu lebih luar biasa lagi. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para jamaah sekalian, ya, para hadirin di sini, demikian pula bagi para jamaah yang di rumah, ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Beberapa detik lagi insyaallah adzan salat maghrib. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.